Jangan kau tanamkan luka noda hitam hanya untuk membuat kegetiran. Dosa jual anak sendiri kan? Apa? Mana ada orang tua jual anaknya sendiri, nggak ada. Nggak ada. Siapa mau jual anak? Siapa mau jual anak? Kita hanya titip selama kita pergi. Lebih baik cabut saja nyawa. Saya mau memberitahukan kepada dia kalau dia sedang dalam bahaya. Bahaya apa? Anjing piaraannya ternyata adalah anjing gila. Mengerti apa yang kau harap dariku. Untuk menegakkan keadilan, kita perlu keberanian. Risikonya memang besar, tapi kalau tidak mah kita akan ditindas terus. Lebih baik cabut saja nyawa kami berdua daripada lama-lama nanti mati terluka. Bang Baja kenapa di sini? Mulai kemarin abang kerja di sini, jadi supir. Jadi benar. Masa abang bohong?
Yang hitam. Iya, Pak. Iya. Iya. Ini, Pak. Cepet. Kopi. Iya, Kopi. Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Berapa kali aku harus bilang, air mendidih, bukan air termos. Iya, Pak. Jaga! Jaga! Ya, Pak. Ya, Pak. Cuci mobilnya. Sudah, Pak. Kapan? Kemarin. Tiap hari mobil harus dicuci. Ngerti? Ayo cuci. Selamat pagi, Bos. Ayo berangkat. Heh. Tiap pagi mobil ini harus dicuci di depan mataku. Ngerti? Antua, kalau bos lagi bicara, kamu dengerin. Ngerti? Iya, Pak. Iya, Pak. Roh, aku kan sudah bilang, kamu itu paling tidak pantas diurus oleh orang-orang kampung, anak buah Desi kayak begini. Kamu tuh kerja yang bener. Aku rasanya sudah tidak kuat lagi, Siti. Saya juga, Kang. Tapi mau kemana lagi? Sudah, sekarang kita sabar saja, sabar. Sabar, Siti. Saya tidak tahu, Bu. Aduh, gimana sih? Sekretaris kok bisa nggak tahu? Dari dulu Bapak memang tidak pernah bilang ada di mana. Biasanya yang tahu itu Baja, Bu. Aduh, gimana sih? Kok tergantung sama Baja? Kamu tuh harus tahu. Buktikan dong, kalau perempuan juga bisa, bukan cuma laki-laki. Ngerti? Baik, Bu. Ya sudah, sekarang kamu telepon teman-temannya, termasuk Pak Jimmy. Juga kalau perlu telepon polisi. Polisi? Malah mereka sudah menelepon ke sini, Bu. Apa? Polisi telepon ke sini? Iya, mereka bilang mau ke sini, Bu. Ada urusan apa? Kamu kok jadi ketakutan begini sih? Pak Rocky menyimpan sesuatu di kantor ini yang dicari polisi, Bu. Hah? Narkoba? Iya. Di mana? Saya tidak tahu, Bu. Mungkin Pak Jimmy tahu, Bu. Aduh, kamu itu gimana sih? Kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin sih? Ya, sekarang kita cari dan bongkar semua kalau perlu. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Ayo.
Halo. Ya betul. Bu, mereka sudah dalam perjalanan kemari, Bu. Tahan mereka. Halo. Mereka sudah datang, Bu. Kok begitu cepat sekali sih? Mereka menelpon dari jalan. Ya udah kamu angkat saja. Tunggu. Iya, Bu. Kalau bisa, kamu tahan deh 5 menit saja. Ajak ngobrol apa aja mereka, ya? Iya. Iya, sebentar lagi tanggung. Des, jangan lama-lama di WC. Mereka bisa curiga. Ada pemeriksaan petugas. Ayo, Des. Silakan, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Kami mendapat perintah untuk memeriksa kantor. Silakan. Mbak Desi yang terkenal itu bukan? Betul. Senang bisa berkenalan dengan Anda. Sama-sama. Maaf mengganggu. Kami hanya menjalankan tugas. Tidak apa-apa. Kami mengerti, Pak. Ada laporan kalau di sini katanya ada bom. Ada? Ya, sementara ini saya rasa aman. Oke, selamat siang. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Rob, jangan lupa telepon Desi. Jangan sampai dibawa kabur barang-barang kita.
Dari mana saja, jagoan? Desi? Apa kabar? Aku menunggu kamu di kantor seharian. Ada kontrak yang harus aku selesaikan, Desi. Kalau ada kontrak, seharusnya aku ikut. Maaf, tidak ada waktu. Maafkan aku ya. Kamu pikir saya tidak tahu? Seharian Jimmy membawa kamu kemana? Aku tidak pergi dengan Jimmy. Cukup. Apa yang kamu simpan di belakang lukisan di kantor kamu? Oh, itu barang titipan Jimmy. Asal kamu tahu saja, tadi ada pemeriksaan. Kalau tidak ada aku, kamu sudah masuk penjara bersama dengan obat-obatan terlarang yang disimpan di belakang lukisan itu. Kalau begitu, Jimmy betul. Terima kasih, Desi. Kamu hebat. Kamu sudah menyelamatkan jiwaku. Kalau kamu terus-menerus bergaul dengan Jimmy, kamu akan hancur, Rocky. Sorry, Des. Semua manusia tidak luput dari kesalahan. Tuhan saja mau memaafkan, masa kamu tidak? Ayolah, Des. Terus aku memang suka mandi malam-malam. Rocky, sebetulnya aku ingin menjadi partner kamu. Tapi kalau kamu terus-menerus begini, aku tidak mau ambil resiko. Kamu pergi saja sama si Jimmy ke neraka, sah. Desi. 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 Pak Jaka, bereskan barang-barang. Tinggalkan rumah ini. Kerja saja di rumah saya. Baik, Bu. Sekarang. Baik, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kang, sini lihat. Ayo. Pendidikanmu apa? Hanya SMA, Pak. Donna said you speak English very well. Saya ikut kursus bahasa Inggris, Pak. Good. Bisa komputer juga? Bisa, Pak. Manajemen? Maaf, saya tidak bisa, Pak. Nanti kamu bisa belajar. Selamat pagi, Pak. Pagi. Guru yang paling hebat
adalah kemauan. Modal yang paling bagus adalah kejujuran. Dan kamu punya keduanya. Ada yang perlu saya antar lagi, Pak? Tidak. Kunci mobil, Man. Banyak eksekutif muda yang menyangka karena sibuk, dia tidak sempat setir mobil sendiri. Itu salah besar. Karena setir mobil sendiri termasuk refreshing, juga untuk melatih otot-otot dan kesabaran. Saya tidak perlu sopir, itu ide Dona aja. Mulai hari ini kamu bebas. Kamu saya berhentikan, mengerti? Oke, kamu boleh pergi. Permisi, Pak. Tunggu. Saya, Pak. Mau kemana kamu? Katanya Bapak sudah tidak memerlukan supir lagi. Jadi lebih baik saya pulang. Kamu ini bagaimana? Baru masuk 1 hari sudah mau pulang. Tanya sekretaris di depan tuh, mejamu di mana itu? Terima kasih banyak, Pak. Permisi, Pak. Papa memang paling suka bikin kejutan. Puspa, tahu minumnya. Tapi menurut aku dia nggak salah milih orang. Memang kamu terlalu pintar untuk menjadi seorang sopir. Pengangkatan kamu ini harus kita rayakan ya. Kamu harus traktir aku makan malam. Sebenarnya saya takut, Mbak. Takut kenapa? Saya nggak mengerti sama sekali soal manajemen keuangan. Beres. Aku akan kasih kamu kursus kilat. Duduk. Dona. Selamat malam, Bu. Mama, Baja kan bukan sopir lagi, Ma. Dia sudah diangkat Papa menjadi salah satu manajer keuangan perusahaan kita. Dia bahkan akan mengurus keuangan Yayasan Sosial Dona, Ma. Lucu ya, Ma? Mama, jangan melototin Baja kayak gitu dong. Mama sudah tahu. Justru Mama yang mengusulkannya sama Papa. Oh iya? Terima kasih, Bu. Silakan duduk, Baja. Jangan takut. Mama cuma mau beritahu ini. Ternyata yang harus bertanggung jawab atas kematiannya keluarga Maha itu bukan kamu. Maaf ya, selama ini Mama sudah mencurigai kamu. Selamat bekerja, Baja. Memang papanya Dona tidak pernah salah milih orang. Tapi ini bukan hanya untuk membalas jasamu yang telah menyelamatkan Dona. Anak sepintar kamu tidak pantas hanya menjadi supir saja. Terima kasih, Bu. Mam, Dona mau traktir Baja makan malam ya? Silakan. Hati-hati ya. Ya, Mam. Yuk. Baja, tapi kamu yang bawa mobil ya? Jadi Pus, soalnya kita mau makan di luar.
Ini untuk aku. Mbak, ini sudah terlanjur dibikin. Oke, minum aja. Puspa, kakakmu ini sekarang udah nggak nyopir lagi. Dia sudah diangkat sama papaku jadi pegawai tetap. Aku belum sempat cerita. Nanti aja ceritanya. Sekarang boleh kan aku pinjem kakakmu untuk nyopir lagi? Soalnya aku pengen makan seafood. Oh iya, kamu doyan seafood? Minta aja sama abangmu. Tapi lain kali ya, Pus. Yuk. Ngomong apa dia? Katanya mentang-mentang gaji saya besar terus saya jangan royal. Jangan khawatir, Puspa. Kali ini bukan abangmu yang traktir, tapi aku. Yuk. Kenapa, Pus? Mungkin dia teringat sama ibu. Karena di kampung uang sangat sulit. Jadi lebih baik ditabung. Kamu perempuan yang sangat baik, Puspa. Kamu sangat sayang pada abangmu. Dan kamu sangat mencintai ibumu. Nanti kalau kamu mau kirim uang untuk ibumu di kampung, aku titip ya. Baja, kenapa? Mungkin dia terlalu bahagia, Mbak. Kalau begitu, itu namanya tangis kebahagiaan. Ayo Puspa, masuk. Baja, yuk. Restorannya keburu tutup lagi. Yuk. Baru pertama kali, bukan baru sekali ini. Cinta datang padaku, cinta pergi meninggalkan aku. Namun ini berbeda, dia masuk ke dalam jiwa, membuat aku terlena di dalam
Beje, kamu kenapa sih nggak suruh adikmu itu berhenti pura-pura jadi bisu? Puspa nggak bisu kan? Kami tahu itu. Cuma kamu suruh dia pura-pura bisu supaya kami nggak bisa melacak dia, ya kan? Tapi sekarang kamu kan bukan buronan lagi, Baja. Jadi ngapain sih pakai bisu-bisuan segala? Puspa. Dia nggak bisu kan? Puspa itu bisu. Maaf, Baja. Kenapa, Rocky? Itu si Baja. Tidak mungkin. Mana? Kok Rocky? Orang yang ditangkap polisi itu sudah mengaku kalau mereka lah yang memukul papa kamu. Iya kan? Iya. Ayo. Ayo, Rocky. Silakan. Makasih, Mbak. Rocky, biasakan konsentrasi. Kalau makan ya makan, jangan pikirkan yang lainnya. Aku sudah coba. Ya kalau begitu makan dong. Aku masih kenyang. Kalau gitu untuk apa mengajak aku ke sini? Aku mau tanya, tapi kamu harus bicara jujur. Iya. Barang siapa yang ada di belakang lukisan itu? Barang apa? Kalau mau bekerja sama, kenapa masih bohong terus sih? Aku yang punya. Oh, kalau begitu kamu bukan cuma pemakai, tapi kamu juga pengedar. Karena jumlahnya besar sekali, Rocky. Sejak kapan kamu terlibat? Sejak kamu kenal dengan Jimmy, kan? Ini tidak ada hubungannya dengan Jimmy. Rocky, kenapa sih kamu selalu melindungi Jimmy? Padahal dia itu akan menghancurkan kamu. Barang itu pasti milik Jimmy, kan? Milikku. Kamu bohong lagi. Di mana barang-barang itu sekarang, Des? Aku pikir kamu mengajak aku ke sini untuk bekerja sama. Ternyata kamu masih milik Jimmy. Aku pulang. Des. 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 Roh, tadi malam Desi bilang apa? Roh, kamu simpan di mana barang itu? Hah? Kamu simpan di mana? Gak tahu. Jangan bohong, Roh, jangan bohong. Itu harganya ratusan juta rupiah. Bisa-bisa miliaran. Roh, Roh, awas kalau kamu main kong kali kong dengan Desi. Dia tahu itu barang kamu, Jim. Aduh, Roh, itu bukan barang aku, punya orang. Roh, kalau sampai itu hilang, aduh, kita semua mampus. Apa? Oke, Roh, oke. Sorry, aku emosional. Tapi kalau dia tidak mau memberitahu di mana barang itu, nggak apa-apa. Pelan-pelan tanya dia taruh di mana. Kalau perlu, cari dia. Berapa sih semuanya? Aku ganti.
Jangan bicara uang, Rok. Jangan bicara ganti. Ini masalah profesionalisme, masalah pekerjaan. Jangan panggil aku lagi. Oke, Rok. Oke. Aku terlalu emosional. Aku cuma tidak kepingin, Rok, kamu itu dipengaruhi oleh wanita, dikuasai oleh wanita. Oke, Rok. Baja. Kamu kan bisu. Saya capek jadi orang bisu, Bang. Sementara saja, Puspa. Saya kan baru kerja. Nanti kalau uang saya sudah banyak, kita akan pindah. Sekarang saya juga akan cari ibu saya. Sekarang kamu bisu aja terus. Kamu belum ketahuan kan kalau kamu bisu? Nggak tahu. Tapi Abang janji jangan ninggalin saya ya, Bang. Ninggalin kamu kenapa, Pus? Ya kali aja. Saya nggak mungkin ninggalin kamu, Puspa. Kamu sudah menyelamatkan nyawa saya. Gawe, jam segini kok masih gentayangan di jalan? Saya kehabisan bus. Yaudah ikut aku sekalian yuk. Aku juga mau kesana kok. Yuk. Bus, cepetan ke pasarnya. Tungguin Mama tuh. Dulu ya. Hebat tidak, Rob? Hebat sekali. Aku ini tidak pernah tidak hebat, Rob. Nah, sekarang kamu tahu, aku ini tong penuh yang nyaring bunyinya. Kenapa? 30% saham hotel ini milik aku pribadi. Yang 70% cepat kamu bebaskan dari pemiliknya yang... Tapi aku harus konsultasikan dulu dengan Desi. Oh ya, jelas. Harus. Cuma nilai surprise-nya hilang. Wanita ini tidak hanya senang dengan hadiah, tapi juga kejutan. Kejutan, Rock. Bikin Desi mencintai kamu seumur hidup dengan hadiah ini. Kamu kenapa senyum-senyum? Aku paling tidak suka kalau karyawanku bekerja tidak rapi. Indah. Nama ini tidak pantas untuk kamu. Kamu saya pecat. Sorry, Rob. Kadang-kadang kita harus keras. Kamu tegas sekali, Jin. Oh, harus, Rob. Menghadapi pegawai ratusan orang, harus bertangan besi. Kalau enggak, bisa bangkrut kita. Ini bisnis besar, bisnis gede, bukan dagang tempe. Harus begitu jadi orang, harus tegas. Mulyadi. Mul, kamu pecat si Sundari itu. Sundari yang bersihkan kamar. Maaf, Pak. Kamu lambat sekali. Kamu pecat si Sundari. Kamu kerja tidak becus. Kamu juga saya pecat. Rob, cepat, tegas, keras, dan nekat. Itu syarat untuk menjadi orang yang sukses. Tapi Rob, ingat, jangan ceritakan kalau hotel ini kamu mau beli. Rahasiakan agar bisa menjadi hadiah perkawinan kalian. Ngerti?
Iya, tapi apa duit kita cukup? Jangan bicara soal duit. Orang kaya tidak pernah membelanjakan duitnya sendiri. Kita pakai duit orang lain. Aku kenal orang kaya yang bisa bantu kita. Aku sudah undang dia untuk makan siang di sini. Tapi ingat, kamu harus yakinkan dia. Tapi sebelum itu, kamu harus meyakinkan diri kamu sendiri. Oke? Ya, tapi kalau Desi tidak setuju? Jangan diceritakan semua sama wanita. Wanita itu kadang-kadang perlu dibohongi. Nanti dia muak. Masa? Hai Des, kami nunggu dari tadi. Ayo duduk, anggap rumah sendiri. Rocky, untuk apa kamu ada di sini? Di kantor ada tamu. Aku sedang melihat hotel. Sini. Lihat hotel? Untuk apa? Apa aku ini sudah tidak menarik lagi untuk dilihat? Desi, jangan terlalu kejam lah. Dia ini kan juga manusia. Dia perlu istirahat, dia perlu refreshing. Kamu tahu Presiden Clinton? Dia minta cuti karena dia mau kerja enak. Kalau mau berhasil, tidak boleh istirahat. Ayo kembali ke kantor. Oke. Oke, Rock. Oke. Betul, Rock. Orang Amerika tidak perlu kerja keras. Kenapa? Karena mereka sudah makmur. Kalau kita harus banting tulang. Kita harus kerja keras. Sorry, Jim. Oke, Rock. Oke. Jangan buang-buang waktu. Silakan. Ingat, jangan bilang apa-apa sama Desi. Oke? Kamu ikut? Iya dong. Ikut, ayo. Tidak, kamu tidak boleh ikut. Aku tidak boleh ikut. Masih banyak yang aku harus kerjakan di kantor. Oke? Silakan. Ayo. Maaf Pak, tadi Bapak mengatakan akan memecat. Bagaimana itu Pak? Berkali-kali saya bilang jauhi Jimmy, Rocky. Iya, tapi dia punya banyak ide-ide. Dia itu tidak punya apa-apa. Saya berhutang budi pada Jimmy. Dia menyelamatkan saya dari penculikan. Kamu salah besar, Rocky. Justru kamu tuh berhutang pada saya. Iya, kalian berdua. Tidak, hanya kepada saya. Hanya kepada sayalah seharusnya kamu berterima kasih. Karena sayalah yang telah menyelamatkan kamu. Bukan Jimmy. Jimmy itu hanya pintar cari muka. Kamu tuh harus berterima kasih pada saya. Oke. Terima kasih, Desi. Sudah terlalu terlambat untuk berterima kasih. Kamu tahu tidak? Kenapa saya menyelamatkan kamu? Kenapa? Karena saya ingin menguras seluruh harta kamu. Nggak ngerti kan? Itulah memang cara Jimmy untuk memfitnah orang. Dan mungkin itu juga tadi yang dia bisik-bisikan sama kamu. Iya kan? Bukan itu. Lalu apa? Jadi kamu lebih percaya pada Jimmy daripada saya? Sebetulnya ada urusan apa sih kalian berdua di sini? Makan siang dengan seorang penyandang dana. Penyandang dana untuk apa? Untuk beli hotel ini. Apa? Selamat pagi. Selamat pagi juga Miss Desi. Orang cantik selalu berada dekat dengan orang kaya. Saya bisa bicara empat mata dengan Tuan Rocky? Tidak bisa. Kenapa begitu? Desi ini sekretaris pribadi saya. Oh ya? Bagus kalau begitu. Saya cuma mau mengingatkan bahwa antara perusahaan kami dengan Tuan Rocky punya papa, Mr. Maha almarhum, ada perjanjian dan itu tertulis. Saya akan lihatkan fotokopinya. Ya, walaupun fotokopi, tapi isinya sama dengan yang asli, toh. Tuan Maha telah menyerahkan pada perusahaan kami untuk mengatur seluruh manajemen dari aset perusahaan yang beliau miliki. Tuan Rocky bisa pelajari dari situ. Nanti saya akan telepon lagi. Selamat pagi.
Oh iya, pagi-pagi begini berada dekat nona cantik, bikin encok saya sembuh. Good luck. Mari. Rocky, jadi papa kamu sudah menandatangani kontrak dengan Mr. Tasman tadi? Aduh. Saya tidak tahu. Aduh Rocky, gimana kamu bisa tidak tahu? Bagus. Tapi sekarang cepat pergi. Dia kejar kamu. Cepat. Kamu nggak makan dulu? Arman. Maaf ya Pak, malam ini Dona nggak bisa ikut makan malam. Mau kemana kamu? Biasa, urusan rakyat. Makan dulu dong sayang, baru ngurus rakyat. Memangnya kamu bukan rakyat yang perlu diurus juga? Bukan begitu Pak, yang ini lain. Baja sama Dona sudah menemukan siapa sebetulnya Biang Kladi yang menyebabkan beras dari luar negeri itu nggak sampai pada rakyat. Oh, kamu pergi dengan Baja? Ya habis siapa lagi Pak yang ngerti urusan Dona? Tentu saja dia mengerti. Dia itu kan pegawai papamu. Mama salah, bukan itu mah. Baja itu orangnya cerdas, kemanusiaannya juga tinggi. Coba deh Mama sekali-kali ngomong sama Baja, pasti kerasa. Jadi kamu sudah sering ngomong serius sama dia? Duh, oh diam? Puspa kupas mangganya, potongnya kecil-kecil aja, jangan besar-besar. Apa yang kamu pikirkan? Pak, apakah seharusnya kita membedakan orang karena tempat lahirnya yang berbeda? Kamu mau menguji Papa? Jawabanku tidak. Apa kita juga harus membedakan orang karena status sosialnya? Apa yang mau kamu katakan? Dona cuma mau tanya Papa, apa kita berhak membedakan manusia hanya karena dia seorang sopir misalnya? Atau seorang pembantu seperti Puspa? Maaf ya Puspa, dengan kita yang kebetulan diberikan rezeki lebih banyak. Mama bisa menjawab pertanyaanmu. Apa, Mam? Tidak. Jangan dibedakan. Manusia itu sama. Nasibnya saja yang berbeda. Betul, Mam? Iya kan, Pak? Teorinya begitu. Tapi Papa orang yang praktis. Maksudmu siapa dulu? Dan kita sedang membicarakan siapa? Apa salahnya kalau Dona suka dengan seorang sopir misalnya? Loh, kenapa terkejut? Dona kan cuma bilang misalnya. Ya kan, Puspa? Oke, nggak usah dibahas. Ya, Mam. Dona, Papa ada janji makan siang besok ke hotel di pantai. Kamu bisa gantikan Papa nggak dong? Boleh, tapi yang nyopir Baja ya, Pak. Sekalian ngajak Puspa. Dia kan belum pernah lihat pantai. Baja kan besok kerja. Tapi kalau yang ngajak Dona, masa dia nolak? Kita harus siap. Dona sudah bukan anak kecil lagi. Dan dia punya hak untuk memilih. Memang. Tapi masa sama bekas supir sih, Pak? Apa manusia harus dibedakan karena pekerjaannya? Enggak sih. Terus terang saja, Pak. Mama suka sama Baja. Dia itu beda dari pemuda-pemuda lain yang nggak bertanggung jawab.
Bagus juga ya hotelnya. Iya. Puspa, kamu mau nunggu di lobi apa mau lihat-lihat laut? Mungkin dia mau lihat-lihat laut. Tapi saya perlu kamu, Baja. Soalnya saya nggak ngerti soal hotel. Puspa, kamu jalan-jalan sendiri dulu. Nanti abang temenin. Iya, Puspa. Lagian di sana kan banyak anak muda. Kali-kali aja kamu bisa ketemu si Doi. Biar saya anterin Puspa dulu. Nanti saya menyusul. Oke deh. Saya kasih waktu kamu 15 menit. Saya tunggu di coffee shop ya. Ayo, Bos. Donna. Selamat siang. Siang. Putra Pak Roberto. Betul. Kenalkan, saya Jimmy Jami. Tadi baru saja Pak Roberto telepon kalau beliau tidak bisa datang. Saya sangat menyesal sekali. Sayang sekali. Tapi begitu melihat Donna, rasa menyesal saya hilang musnah. Malah saya bangga. Ternyata di dunia ini banyak sekali ketidakadilan. Sudah kaya raya, cantiknya tidak ketulungan. Terima kasih, Pak Jimmy. Bagaimana kalau kita to the point saja? Oh, tentu saja. Tapi untuk to the point, kita perlu minum kopi. Kita cari tempat yang tenang agar kita bisa ngobrol dan enak. Boleh? Silakan. Terima kasih. Silakan. Hai Rob. Donna, kenalkan, ini Rocky Maha. Donna, putri Pak Roberto. Masih bujangan. Silakan duduk. Terima kasih. Maaf, saya dengar pembunuh orang tua Anda sudah dijatuhi hukuman. Itu untuk memancing pembunuh yang sebenarnya. Oh ya? Memangnya siapa pembunuh yang sebenarnya? Bekas supir saya. Namanya Baja. Maaf. Silakan berunding. Tapi kalau tidak keberatan, saya mau memberikan ide. Tolong, hotel ini jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Ini tambak emas. Silakan berunding yang rileks, Rob. Selamat siang. Jadi menurut Anda bahwa pembunuh orang tua Anda itu adalah Baja? Iya. Om Boyo dan Om Jojo itu hanyalah korban. Mbak Donna baik sekali mau bawa jalan-jalan kita ke sini. Untuk apa saya dibawa banget? Kamu kan belum pernah lihat laut. Sudah. Waktu kecil saya di pantai. Orang tua saya kan nelayan. Sekarang mereka di mana? Nggak tahu. Saya dijual waktu masih kecil. Dijual? Mereka tidak punya uang untuk biayain saya. Kasian kamu. Saya kasihan sama orang tua saya.
Mereka pasti sedih sekali. Orang tua mana yang mau anaknya dijual? Jelas aku nggak mau. Kalau begitu kok dijual? Karena mereka cinta sekali sama saya. Kalau cinta kok dijual? Mereka pikir kalau saya dijual, masa depan saya akan lebih baik. Pikiran kamu luhur sekali. Biasanya kalau anak yang dibuang akan benci kepada orang tuanya. Saya benci pada diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya pasti sudah menyusahkan mereka. Pakai ini. Untuk saya. Itu jam wanita punya Mbak Dona. Saya nggak pantas pakai ini, Bang. Ini Mbak Dona kasihkan kepada saya untuk dikasihkan kepada kamu. Tapi kenapa bukan Mbak Dona yang kasih ke saya? Kamu pas pakai jam itu. Kalau kamu pakai baju bagus, pasti kamu cantik. Apa? Puspa, kamu jalan-jalan dulu. Saya harus temenin Mbak Dona dulu ya. Kalau kamu mau beli apa-apa, kalau kamu mau jajan, kamu pakai ini aja. Abang pergi dulu ya. Bang. Saya rasa Mbak Dona sayang sama Abang. Iya, Mbak Dona sayang sama Abang. Abang bohong, Puspa. Abang yang sayang sama Mbak Dona.
Jimmy mau mengajak Anda untuk membeli hotel ini. Supaya kita, maksud saya, Anda dan Pak Jimmy menjadi pemilik penuh. Prospeknya hebat, keuntungannya akan besar. Sebentar. Anda masih tetap mengira bahwa Baja yang membunuh orang tua Anda? Kenal dengan Baja? Tidak, saya cuma ingin tahu saja. Ya jelas, Baja itu harus bertanggung jawab. Dia yang harus dihukum, bukan Om Boyo dan Om Jojo. Tapi menurut mass media, Baja itu tidak bersalah. Hukum itu bisa diatur. Yang benar dan yang salah itu hanya kesepakatan bersama. Kebenaran akan berjalan sendiri. Dan kalau hukum tidak mau mengadili Baja, kami akan bertindak. Kami siapa? Kami, Rocky dan aku Jimmy. Bertindak bagaimana? Bertindak apa? Hutang uang dibayar uang, hutang darah dibayar darah. Ini Jimmy kakakku, pemilik 30% hotel ini. Maaf, saya masih ke belakang sebentar. Oh, silakan, perlu diantar. Kelihatannya dia tertarik. Pasti. Si Donna itu jatuh cinta pada pandangan pertama pada kamu, Jim. Yang benar, Jim. Aduh, kamu itu amat sih. Kamu lihat sinar matanya. Lihat sinar matanya. Berkilat-kilat. Mata itu refleksi daripada hati. Buktinya, lihat. Sampai dia kebelat ke belakang, Rock. Tapi saya sudah punya desi, Jim. Kamu ini memang... kamu tahu nggak? Laki-laki itu tidak boleh punya pacar cuma satu. Satu itu malah merepotkan. Ngerti nggak? Rock. Kita harus punya pacar banyak. Biar kita bisa adu domba. Nah, sekarang bola sudah di tangan. Gawang sudah di depan mata. Terserah. Mau di shoot atau tidak, tergantung kamu. Oke? Baja! Kemari kamu! Kemana saja kamu? Ayo sini! Sini! Baja sini, Baja. Baja! Kamu tahu, Baja. Papa dan Mama sudah meninggal. Dan kamu pembunuhnya. Hari. Kamu ini bagaimana sih, begitu aja nggak mampu? Kamu kan sudah saya bilang jangan begitu caranya. Sekali lagi saya bilang sama kamu, yang benar dong kalau kerja, urusin panas aja nggak bisa. Ayo sana pergi, cepat. Pembunuh! Awas kamu! Ada apa? Baja itu ada di sini. Baja membunuh itu ada di sini. Iya. Mana? Baja! Rock, kita harus sikat dia, Rock. Oke. Nah.
Ada apa sayang? Kamu kok seperti dikejar-kejar polisi. Pasti kamu melanggar lampu merah. Memang kami dikejar-kejar kok, Pak. Bagaimana mau menegakkan hukum kalau kamu melanggar hukum terus? Lampu merah itu kan dibuat untuk mengajar disiplin pada masyarakat supaya menghormati hukum. Hukum tidak akan tegak sendiri tanpa bantuan masyarakat, Dona. Papa yang hampir melanggar lampu merah. Orang itu mau menipu kamu, kan? Iya. Tapi Papa kok bisa tahu sih? Dona, itulah gunanya insting. Dari caranya mereka mengundang makan siang, Papa sudah tahu. Papa sudah bisa menebak dia itu penipu. Jadi Papa sudah tahu kalau mereka itu berniat jahat? Iya. Makanya Papa suruh Baja mengawal kamu. Papa cuma mau kasih tahu sama kamu bahwa di sekitar kita itu masih banyak orang yang berniat jahat. Jadi kamu harus belajar awas. Jangan terlalu baik. Kamu seorang wanita muda yang cantik dan memiliki warisan ratusan miliar. Meskipun sudah kita sembunyikan, sudah kita tutupi dengan tinggal di rumah sederhana, mereka semua tahu aset papamu ini. Ya sudah, kita pulang sekarang. Mana Baja? Loh, justru Dona mau tanya Papa. Baja mana, Pak? Mana Papa tahu. Puspa mana, Dona? Puspa ikut. Iya, Pak. Kamu nggak ngajak Puspa pulang? Mereka baru saja mengalami peristiwa aneh. Mama sudah tahu. Baja sudah cerita sama Mama. Baja mana, Ma? Di dapur. Ada apa ini? Yuk kita lihat. Baja. Baja. Iya, Pak. Mana Puspa? Maaf, Baja. Tadi saya sudah cari Puspa kemana-mana. Tapi saya hanya menemukan ini. Berarti Puspa masih ada di pantai. Maaf. Baja! Baja! Baja, aku ikut, Baja! Dona, cukup. Biarkan dia mencari adiknya. Tapi, Pak, Puspa itu bukan adiknya. Lebih baik cabut saja.